Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfak Saripandi dengan kode MBM 2335 Jadi di sini saya mendapatkan tugas yaitu membaca e-book pemrograman mobile. Sekarang saya akan membaca materi bab 5 yaitu styling dan layout Flexbox Mastery. Pencapaian pembelajaran memahami peran yoga layout engine dalam menerjemahkan aturan Flexbox ke UI, menguasai konsep sumbu utama dan sumbu silang untuk tata letak elemen, menerapkan teknik desain responsif menggunakan flex, ratio, presentasi, dan hook dimensi layar, menganalisa perbedaan platform dan struktur antara style sheet API dan blend style, mengadopsi pendekatan utility first modern menggunakan native Bean untuk efisiensi. Yang pertama, di Yoga Layout Engine di Universitas Translator. Dan juga banyak pengembang web yang baru terjun ke React Native seringkali terjebak dalam kesalahan fatal bahwa mereka sedang menulis CSS biasa. Mereka mencoba menggunakan properti seperti display, grid float, left, atau animasi CSS, yaitu keyframe. Dan bingung mengapa aplikasi mereka malah crash atau tidak menampilkan apa-apa. Kenyataannya React Native bisa menggunakan mesin browser seperti Chrome atau juga Safari untuk merender tampilan, sehingga ia tidak mengerti bahasa CSS secara natif. Disinilah peran pahlawan tak terduga bernama Yoga, sebuah mesin tata letak layout engine lintas platform yang ditulis untuk bahasa C++ oleh tim teknik Facebook sekarang atau Meta. Yoga bertindak sebagai penerjemah universal atau diplomatik yang menjembatani keinginan desainmu dengan aturan kaku sistem operasi Android dan iOS. Tugas utama Yoga adalah mengambil struktur gaya yang kamu tulis dalam JavaScript yang sangat mirip dengan Flexbook di web dan menghitung koordinasi posisi yang tepat untuk setiap elemen di layar. Ketika kamu menyuruh sebuah kotak untuk berada di tengah layar, Yoga akan melakukan kalkulasi materi kompleks untuk menentukan koordinat X dan Y dengan presisi. Baik itu di layar iPhone 14 Pro Max maupun layar Android murah beresolusi rendah. Sehebatnya Yoga melakukan semua perhitungan berat ini di shadow thread seperti yang kita bahas di bab 1 sehingga tidak mengganggu kelancaran animasi di UI thread utama. Ini memastikan bahwa meskipun data letakmu sangat rumit dengan ratusan kotak bersarang, aplikasi tetap terasa responsif dan mulus saat diguling. Tanpa yoga kita harus menulis kode kalkulasi posisi manual untuk Android dan iOS secara terpisah yang merupakan mimpi buruk produktivitas. Namun penting untuk oleh bahwa yoga hanyalah implementasi dan algoritma Flexbox, bukan keseluruhan standar CSS. Ini berarti kamu tidak akan menemukan fitur CSS modern selain CSS dan grid atau CSS table di dalam React Native secara bawaan. Keputusan ini diambil bukan karena tim Meta malas, melainkan karena Flexbook dianggap sebagai model rata-rata yang paling efisien dan cukup ekspresif untuk menangani 99% kebutuhan antarmuka aplikasi mobile. Aplikasi mobile umumnya tersusun dari tumpukan elemen vertikal atau barisan horizontal, dan Flexbox adalah raja untuk urutan tata letak satu dimensi secara ini. Di semacam ini membatasi fitur hanya dengan Flexbook juga menjaga ukuran mesin yoga tetap kecil dan performanya sangat cepat dibandingkan mesin browser lengkap yang gemuk. Karena yoga berjalan di level C++, ia memiliki konsistensi yang luar biasa di berbagai platform, tetapi bukan berarti tanpa perbedaan kecil sama sekali. Terkadang cara Android merender properti text line height bisa sedikit berbeda dengan iOS karena perbedaan font bawaan sistem operasi. Meskipun yang yoga berusaha mengintegrasi segalanya, sebagai developer, kamu tetap wajib melakukan pengujian visual di kedua platform. Jangan pernah berasumsi bahwa jika tampilan sudah rapi di semua icon, maka otomatis akan rapi di motor pixel. Yoga memiliki 99 pekerjaan berat untukmu, tetapi 5% saya seperti polishing, penyesuaian margin adalah tanggung jawabmu sebagai developer UI. Selain Flexbox juga menangani properti dimensi seperti width, height, padding, dan margin dengan cara yang sedikit berbeda dari web. Di React Native, semua angka dimensi adalah utilitas atau juga dalam persatuan. Tidak ada PX, EM, dan frame yang kamu perlu tulis. Angka 100 di React Native diterjemahkan menjadi logic point di iOS.
atau Dimensi Independent Pixel di DP di Android. Ini adalah sistem cerdas yang memastikan tombol berukuran 50 akan terlihat memiliki ukuran fisik yang kurang lebih sama di layar yang keberadaan pixelnya berbeda-beda. Kamu tidak perlu pusing menghitung pixel fisik layar retina yang padat. Yoga adalah sistem operasi yang akan mengurus penskal tersebut untukmu. Memahami bahwa ada mesin bernama Yoga yang bekerja di balik layar akan mengubah caramu mendebugging masalah tampilan. Jika ada elemen yang tak muncul atau juga posisinya aneh, itu bukan karena CS-nya rusak, melainkan karena kamu memberikan instruksi logika Facebook yang membingungkan bagi algoritma Yoga. Misalnya memberikan instruksi penuh layar pada anak panah lebih lupa memberikan ukuran pada elemen induknya akan membuat Yoga bingung dan mendadak ukuran nol. Berhenti menyalahkan CSS dan mulai berpikir secara algoritma. Input apa yang diberikan ke Yoga dan bagaimana ia menghitung outputnya. Yang kedua, flexible direct and access the complexity of UI. Jantung dari penguasaan Flexboard terletak pada pemahaman dan mendalam tentang dunia garis imajiner main X sumbu utama dan cross X sumbu silang. Bayangkan kamu ada seorang sutradara baris berbaris yang sedang mengatur pasukan. Kamu perlu memutuskan apakah pasukan akan berbaris memanjang ke belakang atau juga berjalan ke samping. Sumbu utama ditentukan oleh properti flex direction. Jika kamu mengatur ke row, sumbu utama berjalan horizontal dari kiri ke kanan. Jika kamu mengatur ke kolom, sumbu utama berjalan vertikal dari atas ke bawah. Sumbu silang selalu tegak lurus 90 derajat, tetapi sumbu utama memiliki peta mental yang lebih jelas tentang arah kedua sumbu ini adalah kunci karena properti penyalaan lain tergantung sepenuhnya pada arah ini. Perbedaan terbesar yang sering menjebak pengembangan web yang beralih ke mobile adalah nilai default dari possibility direction. Di dunia web, elemen secara alami berjejer ke samping atau menumpuk tergantung tipe elemennya, tapi fleksibel web. Defaultnya adalah row, di regeneratif nilai defaultnya adalah kolom. Memang karena size motor itu tinggi dan sempit sehingga perilaku alami adalah menumpuk konten dari atas ke bawah. Jadi jika kamu membuat view untuk masukkan tiga teks di dalamnya tanpa style apapun, mereka akan otomatis tersusun vertikal. Kamu tidak perlu menulis di kolom secara eksplisit karena sudah menjadi perilaku bawaan. Untuk mengatur posisi elemen di panjang sumbu utama, kita menggunakan properti justice content. Bayangkan jika sebuah alat untuk mengatur jarak antara elemen dalam baris, kamu elemen tersebut berkumpul di awal flag start berkumpul dengan center atau juga tersebar merata dengan jarak yang sama space pattern. Jika flag diri adalah kolom, maka justive content and center akan membuat kontenmu berada di tengah-tengah layar secara vertikal. Banyak pemula bingung karena di web mereka terbiasa justive content itu untuk kiri dan kanan mobil, makanya dinamis tergantung pada sumbu arah utamanya. Di sisi lain, untuk mengontrol posisi di sumbu silang, kita menggunakan properti treatment time. Ini mengatur bagaimana elemen berperilaku di sisi yang berlawanan dengan arah aliran utama. Jika sumbu utama adalah vertikal, maka unlike unlike item menguras sumbu horizontal. Salah satu nilai paling sakit di isi ini adalah unlike item center yang akan membuat elemen berada persis di tengah jalur lintasnya. Kombinasi mode, justi content, center dan unlike item center adalah mantra suci untuk membuat elemen benar-benar berada di tengah layar secara sempurna. Sebuah tugas yang dulunya sangat sulit di era CSS lama. Selain itu, ada properti Alex Self yang memungkinkan sebuah elemen anak untuk membangkang terhadap aturan unlike item bentuknya. Misalnya untuk memerintah semua anak untuk rata kiri, backstar, tapi ada juga satu anak bandel yang ingin berada di kanan sendiri. Anak itu adalah diberi Alex Self flag end. Fleksibel ini kita membuat data letak yang kompleks tanpa harus membuat banyak kontainer pembungkus tambahan. Kita juga harus mengenal class swap yang mengizinkan elemen untuk tumpah atau ke baris atau kolom berikutnya ke ruang yang sudah tidak cukup. Sangat berguna untuk tampilan galeri foto. Menguasai flashbook ini nanti bukan tentang menghafal semua properti, melainkan melatih intuisi spesial. Kamu bisa membuat sebuah musik dengan Figma dengan secara mental membedanya.
Oke, ini adalah kolom besar. Di dalamnya ada baris untuk header. Di dalamnya baris itu teks kiri dan avatar, di kanan menggunakan space item. Latihan terbaik adalah mencoba meniru klon antarmuka aplikasi populer seperti Spotify di Twitter hanya dengan menggunakan kotak berwarna layout skeleton. Sebelum memasukkan konten asli, semakin sering kamu berlatih memutar-mutar sumber di kepalamu, semakin cepat tanganmu menulis kode dengan gaya yang cepat. Ketiga, responsive dimensional delocated UI. Di dunia Android yang terfragmentasi Implementasi kita dihadapkan pada ribuan jenis perangkat dengan ukuran layar yang berbeda, mulai dari ponsel mungil hingga tablet raksasa hard-coding di dimensi pixel. Seperti menulis WX300 adalah dosa besar dalam pengembangan aplikasi modern. Angka 300 mungkin terlihat pasti iPhone 13, tetapi akan terlihat terlalu lebar di iPhone SE lama dan terlalu kecil di Galaxy Fold yang terbuka lebar. Aplikasi ini harus berbentuk cair atau mampu mengubah wadah apapun yang disediakan oleh perangkat. Senjata utama kita mencapai Fox versi yang menerima nilai angka rasio. Properti bekerja berdasarkan sistem pembagian jatah ruang yang berbeda. Jika kamu memberikan flag satu pada sebuah komponen, itu berarti ambil semua ruang kosong yang tersisa. Jika ada dua komponen di dalam satu wadah dan keduanya diberi flag satu, mereka akan memiliki latihan. Itu 50-50. Jika kita komponen 20 maka total ruang dibagi tiga bagian. Komponen pertama mendapatkan 1/2 bagian, dan yang kedua 1/3 bagian. Konsep rasio ini sangat powerful karena kita tidak peduli berapa pixel sebenarnya tinggi layar tersebut, kita hanya peduli pada proporsi bagian-bagiannya. Ini menjamin rata-rata kita sebelum proporsi. Kita peduli apakah nilai dibuka di HP kecil atau tablet. Selain preferensi, kita juga menggunakan presentasi WebHack 50 untuk memberikan elemen memiliki setengah dari lebar induknya. Perlu dilihat bahwa presentasi lalu relatif terhadap wadah pembungkus langsung jika wadah induknya tidak memiliki ukuran yang jelas, misalnya titik tingginya menyesuaikan konten, maka presentasi pada anak mungkin tidak akan bekerja seperti yang diharapkan. Seringkali kombinasi flex satu mengisi untuk elemen tertentu. Misalnya header tinggi 60 adalah pola yang paling umum digunakan. Header tetap diam sementara konten tubuh aplikasi yang melarang penyesuaian lista layar. Namun pada kalanya kita benar-benar butuh ukuran aktual level. Misalnya membuat elemen yang ukurannya persis dengan layar dikurangi dengan margin tertentu. Mulai ini Regeneratif menyediakan API dimensi modern yang disarankan untuk menggunakan hook use window dimension menggunakan hook dengan API dimensi get. Biasanya adalah ia secara otomatis memperoleh nilai jika ukuran layar berubah. Kapan ukuran layar berubah saat penggunaan memutar HP dan potret di landscape. Saat penggunaan perangkat lipat. Saat aplikasi direntang, hook ini memastikan kalkulasi dimensimu secara sinkron dengan kondisi sistem perangkat saat ini. Strategi lain yang digunakan itu aspek ratio. Terkadang kita punya penampilan gambar yang lebarnya tinggi tetapi terjaga. Tidak peduli seberapa lebar layarnya, dengan properti aspek ratio 16/9, Toyo cukup menentukan lebar baik 100%. Dan juga secara otomatis akan menghitung tingginya agar rasio pas. Ini mencegah gambar menjadi gaping atau distorsi. Hal seperti ini tinggi secara manual menggunakan rumus matematika. Setiap kali lebar berubah yang ditentukan akan dan rawan bug. Respon di mobil juga berarti mengetahui batas kapan harus mengubah data letak sepenuhnya atau data tablet. Mungkin kita ingin menampilkan menu di samping, sedangkan di HP menu itu disembunyikan dalam drawer. Kita bisa menggunakan logika baik yang dimiliki di Windows dimensional. Jika lebar layar lebih tinggi dari 68 pixel, ukuran tablet dan kolom juga kurang dari dalam satu. Pendekatan ini disebut adaptive layout, di mana aplikasi tidak hanya luar karena berarti secara cerdas terhadap ruangan yang luas. Menciptakan UI yang responsif bukan sekadar membuatnya layar utama, tapi membuatnya terlihat bagus dan optimal di setiap inci layar yang tersedia. Yang keempat, the stylus with API, the blueprint system. Mungkin kita menulis gaya langsung di properti komponen. Kreatif menyediakan mekanisme yang terstruktur dan lebih tinggi. Style, Street API, menulis gaya ini POV, background ini. Memang cepat dan praktis untuk eksperimen seperti yang dilakukan oleh kode ini akan berantakan akan sulit. Tetapi lagi itu ketika komponen blending ulang objek sulit dibuat ulang di memori sebagai objek baru, meskipun
dan sangat cepat memberikan memori bagi ribuan-ribuan membuat ribuan objek gaya baru tetapi validated dalam daftar panjang bisa menyebabkan penurunan performa mikro. Style cluster adalah metode standar untuk mendefinisikan gaya di luar komponen. Dengan cara ini kita membuat cetak biru gaya sekaligus dengan file yang dimuat dan kemudian juga di cetak biru tersebut berkali-kali ini merupakan konsep CSS di web. Kode menjadi lebih bersih karena logika render terpisah dari gaya pilih gaya. Kita akan memberikan nama yang bermakna pada setiap blok gaya, tetapi kontainer, header, teks, dan primal bottom membuat kode tersebut diesel di commenting saat orang membaca kodemu, mereka langsung paham tujuan visual dari komponen hanya dengan membaca nama gayanya. Salah satu fitur dari gaya tip adalah komponen yang menggabungkan gaya menggunakan array sintak seperti style ini menerima array dan gaya seperti style terus base button keajaiban ini adalah gaya yang berada di posisi lebih kanan dan menimpa gaya di kirinya. Ini memungkinkan kita membuat sistem gaya yang bersifat pewaris dan cache ini secara manual. Kita yang mempunyai gaya gaya tombol lalu menentunya dengan gaya varian warna tertentu dan berhasil menumpuk lagi tentang teknik ini sangat powerful untuk membuat komponen yang dinamis namun tetap terorganisir. Meskipun saya memindahkan gaya luar dan komponen, gaya tetap berada di dalam file JavaScript yang sama. Ini berbeda dengan pengembangan web tradisional di mana HTML dan CSS terpisah di adalah bahwa komponen dan gaya memiliki ikatan yang sangat kuat. Jika kamu menghapus komponen tombol, kamu juga harus menghapus gaya tombol tersebut, menyimpan keduanya dalam satu file, memudahkan maintenance karena kamu tidak perlu memburu CSS yang digunakan. Namun saat itu bukanlah satu-satunya ada kasus valid yang menggunakan selain sel, terutama dengan nilai yang berbeda-beda dinamis dan mengubah-ubah berdasarkan logika program, seperti animasi interpolasi atau juga warna yang diambil secara per. Dalam kasus ini kita akan mencampurkan keduanya menggunakan subset untuk struktur dasar yang statis dan lain style untuk satu atau dua properti yang berubah dinamis keseimbangan ini mengubah fleksibel. Penting juga untuk memahami bahwa style set ini ternyata tidak mendukung kelas seperti hover seperti yang ada di Conjugate interaksi seperti ubah warna saat ditekan akan menggunakan openness logika secara previsible dan static. Bukan berarti style sheet ini akan memberikan menegaskan bahwa style yang direct native adalah fungsi dari style aplikasi bukan sekedar deklarasi statik. Dengan memahami batasan dan kekuatan style API, jika kita menulis kode UI yang tidak cantik, tapi juga rapi, struktur dan juga didapat oleh tim dalam jangka panjang. Modern style approach the Taiwan Revolution. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mengembang web telah dilanda badai revolusi tentang WCS dengan angin segar ini akan menghapus kencang ke ekosistem rekreatif, mendekati original menggunakan style yang seringkali terasa lambat karena kita membolak-balikan antara blok JSX dan blok style di bawah file hanya untuk mengubah margin. Selain itu, memberi nama unik untuk setiap wadah kecil seperti kontainer normal sangat melelahkan otak. Solusi modern untuk masalah di React Native ini adalah Nativin, sebuah pustaka yang memberikan aturan memberi kekuatan untuk kecepatan teknologi CSS kemudian native. Nativin memungkinkan kita menulis gaya menggunakan utility class di dalam property class name seperti web class content center. Dengan sekilas pandangan kita langsung tahu bahwa kota ini mengisi ruang latar belakang dan isi juga lompat ke bawah file. Jika ada lagi kebingungan cari nama file developer velocity kan gratis karena kita memoles UI untuk meninggalkan konteks. Suatu komponen bagi mahasiswa yang sudah terbiasa dengan mengembangkan web transisi web menjadi sangat mulus karena mempelajari ulang properti style yang panjang. Cara kerja native sangat cerdas, ia menggunakan beberapa plugin untuk memproses kelas-kelas string tersebut pada waktu completem dan saat berjalan turun ia mengubah string big weight v4 menjadi komponen yang motif yang valid di layar belakang. Saya itu mendapatkan kenyamanan penulisan ala CSS, tetapi dengan perempat tinggi ala ala natif style script. Tidak ada overhead atau beban tambahan yang sesungguhnya saat aplikasi dijalankan di HP pengguna. Ini adalah situasi win-win solution yang terjadi di beberapa kode ini mudah ditulis, tapi hasilnya akhirnya tetap optimal. Kota lainnya kita mendapatkan dalam konteks desain sistem yang bekerja dengan sekumpulan token standar untuk warna, spasi, tipografi, alih-alih menebak apakah margin di ini PSL dan
kita menggunakan skala standar margin levelnya untuk setelah menggunakan magic numbers atau acak-acak yang terbenam di seluruh kode membuat UI terlihat jauh lebih konsisten dan profesional. Jika kamu mengubah tema warna utama aplikasi, kamu cukup mengubah konfigurasi di tema config JS. Perubahan ini akan merambah ke seluruh web secara instan. Untuk pendekatan ini memiliki resiko tersendiri, terutama soal tampilan kode yang menjadi jelek ataupun sesuai dengan string kelas yang panjang. Membaca kode baris yang berisi nama kelas bisa membingungkan bagi seseorang bagian orang. Namun komunitas bergaul bahwa kekurangan estetik kode ini berbayar lunas dengan produktivitas yang di dalam. Selain itu, fitur yang beyond kelas di editor atau syntax komponen bisa membuat menjaga kerapian kode. Native juga memiliki fitur seperti dark mode otomatis yang juga ada misal iOS, Android, dan T5 yang jauh lebih ringkas daripada menulis logika platform US secara manual. Sebagai generasi pengembang baru, sangat disarankan untuk sedia mencoba dan memahami paradigma untuk bergerak cepat ke arah-arah yang meningkatkan efisiensi. Native ini bukan sekedar tren, tapi industri terhadap kebutuhan pengembang UI yang cepat terstandar di buku-buku. Kita akan memperkenalkan kedua cara klasik stylus untuk memahami fundamental dan cara modern native bin untuk project praktikum agar kalian bisa membangun aplikasi cepat kilat. Pilih senjata yang paling nyaman di tanganmu, tetapi pastikan kamu tahu cara menggunakan dengan benar. Yang keenam, integrasi keselamatan the art of rest. Nah, ini belajar fleksibel dan style untuk memastikan setiap fleksibel berada di tempat yang tepat terlihat. Kita bisa membiarkan tombol tumpang tindih atau juga teks keluar dari layar untuk visual ternyata korelasi kuat untuk prinsip-prinsip fundamental Islam. Yang pertama, fleksibel konsep AID keadilan. Intinya di item menempatkan elemen utama posisi seharusnya. Jika kita salah menaruh posisi, tampilan menjadi berantakan, bukan layout. Dalam pandangan dunia Islam, definisi adil adalah mengatakan suatu tempatnya. Lawan dari adil adalah zalim, mengatakan suatu bukan pada tempatnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Saat kita menggunakan Facebook merupakan komponen agar seimbang dan profesional, kita sudah memperhatikan filosofi keadilan dalam skala mikro. Seorang muslim harus memiliki sense di dalam hidupnya, menempatkan hak Allah, hak keluarga, dan hak pekerja pada porsinya masing-masing dengan presisi sebagai kita menempatkan komponen UI dengan presisi layak. Responsif dan sifat murah. Kita belajar menampilkan responsif aplikasi harus tetap bagus baik di layar HP kecil maupun tablet besar. Islam adalah agama yang syahlili kuli zaman wakana, relevan di setiap waktu dan tempat. Syariah ini sifat murunah, selebritas prinsip adalah dapat kokoh. Namun penerapan fikih bisa beradaptasi dengan kondisi zaman dan budaya. Agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang, melainkan agama itu memudahkannya. Seperti aplikasi responsif yang tidak pecah saat layar berubah, ukuran seorang muslim yang tidak baik akan pecah imamnya saat berada di lingkungan yang berbeda. Ia akan beradaptasi di mana saja tanpa kehilangan jati dirinya. Ketiga, style dan konsep. Mengapa kita repot menggunakan style set untuk mulai tombol dan mengatur spacing? Karena fungsionalitas saja tidak cukup. Manusia menyukai indah. Aplikasi yang buruk rupa akan ditinggalkan penggunanya. Islam sangat mengapresiasi keindahan. Al-Jamal. Keindahan adalah sifat Allah. Sesungguhnya Allah itu indah dan menciptakan keindahan. Mendesain antara muka pengguna UI yang bersih, rapi, dan sedap dipandang adalah bagian dari ihsan. Ini yang sangat membuat aplikasi kumuh dan atau cacat sebagai developer musik, kita didorong untuk mendirikan karya yang estetik dan juga menyenangkan hati orang yang melihatnya. Karena keindahan yang halal dapat menjadi sarana pendekatan diri kepada Yang Maha Pencipta. Rangkuman berikut ini adalah rangkuman episode dari bab 3 setelah fleksibel misteri yang membahas seni menata tampilan aplikasi agar rapi di layar. Ukuran layar yang pertama yoga layout bukan CSS biasa. Tujuan universal menggunakan mesin untuk yoga CS Plus yang menerjemahkan aturan fleksibel menjadi koordinat pixel. Mesin di Android dan iOS Untiles tidak ada PS atau M atau RAM angka tersebut diterjemah secara jelas oleh yoga menjadi poin yang
sesuai dengan layar HP. Yang kedua, flash direction dan aksi. Kunci Flexbook adalah kamar suhu aksis. Default kolom berbeda dengan web. Default arah layout di React Native adalah vertikal. Karena HP memajang ke bawah, main PS Cross, gesture konten mengatur posisi di panjang subuh utama, sedangkan arah itu mengatur pada subuh silang. Responsive dimensional UI yang cair, jangan pernah menggunakan ukuran pixel mati. Eksploratio memerintahkan komponen memakan semua sisa ruangan yang tersedia jika komponen menjadi flex satu. Mereka berbagi ruangan productivity. Fluidity mungkin ini memastikan aplikasi terlihat bagus baik di HP kecil maupun tablet raksasa tanpa perlu menghitung pixel manual. 4. Styleset API. Cara standar menulis gaya, performa, styleset dan membuat definisi gaya sekali saja di memori. Jauh lebih efisien daripada line system yang membuat objek baru setiap kali rendering. Array sintak gaya bisa ditumpuk, terbiasa di mana gaya paling kanan akan menimpa gaya sebelumnya. Native Win atau modern pendekatan menggunakan Taiwan CSS. Utility Place menulis gaya langsung di bawah cost name, misal BG red 500 PM 400. Kecepatan mempercepat coding karena tidak perlu balik kode UI definisi style di bawah profile. Konsisten desain ini terjaga berkat sistem konten. Evaluasi komponen studi kasus dan analisis krisis. Soal satu menganalisa kesalahan sumbu, fleksibel, dan prinsip ideal. Pertanyaannya, lakukan analisis terhadap kesalahan pemahaman sumbu akses yang terjadi pada kasus di atas. Jelaskan properti yang seharusnya diubah untuk memperbaiki aliran flow elemen hubungan kasus salah salah penempatan ini dengan konsep al-ID keadilan yang dalam Islam yang meletakkan suatu tempat mengapa memahami orientasi hidup ini sangat sebelum mengatur posisi tujuan penilaian. Ya, jawabannya Federation, ini main PS Cross, dan ADL, keadilan, memberikan sebuah pada tempatnya tanpa arah nilai yang benar. Yang kedua, evaluasi dimensional hardcore dan seperti mana. Sebuah aplikasi mendidik dibuat menggunakan ukuran pixel mati, speed week 350 week 800 seperti per namun diuji di tablet aplikasi lebih kecil. Pojok kiri atas dengan banyak ruang kosong saat diuji di HP kecil bagian lain yang terpotong. Jawabannya flex ratio, menggunakan flex ratio, menggunakan flex satu presentasi agar elemen mengisi ruang yang tersedia bukan ukuran mati, device frekuensi, ukuran layar HP sangat beragam, hardcore pasti gagal. Muronah Islam itu fleksibel dalam teknis muamalah, abaksi dan muslim yang baik menyesuaikan diri di mana saja tanpa pecah atau kehilangan sesuatu. Yang ketiga, analisis performa ini style dan larangan israf. Saat melakukan kode review, Anda menemukan junior Anda menulis gaya langsung di komponen inline style seperti view style, background, red, padding 810. Kode ini diulang dalam sebuah list yang berisi 1000 item. Aplikasi tersebut terasa berat dan lambat saat di-scroll. Jawabannya, objek create ini dan style membuat objek baru di memori setiap kali komponen di rendering. 1000 item sama dengan 100 objek sampah baru per detik. Style set mendaftarkan gaya sekali saja dengan ID statis seperti kelas CSS sangat hemat memori. Israf pemborosan sumber daya komputasi adalah bentuk ketidakpedulian efisien dan ibadah. Yang keempat, evaluasi estetik UI dan nilai ISAN. Seorang developer berpendapat yang penting fungsinya jalan, desain jelek tidak masalah, tombol kotak kaku dan warna tabrakan itu masalah belakang. Akibatnya, meskipun fiturnya canggih, penggunaan enggan memakai aplikasi tersebut karena tidak nyaman dengan dipandang. Bad UX. Jawabannya tuh user jawabannya user retention. Aplikasi yang buruk rupa menurunkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna. First impression pengguna menilai kualitas kode dari tampilan luarnya. Lisan melakukan sesuatu tidak boleh asal jadi. Keindahan visual adalah bentuk penghormatan kepada pengguna dan rasa syukur atas kemampuan berkarya. Yang kelima, kreasi tata letak kompleks dan ketertentuan. Ada diminta membuat ketampilan kartu jadwal salat. Komponen yang dibutuhkan ya nama waktu,
Subuh kiri, jam kanan, garis perpisah, tipis di bawahnya, ikon notifikasi lonceng di sebelah jam. Jawabannya kontainer utama row, view kiri teks, view kanan row dan teks plus jam ikon lonceng. Space bottom digunakan untuk kontainer utama untuk memisahkan kiri, kanan, dan mentok ke ujung. Nizam ketentuan struktur menjamin hasil nilai rapi tanpa pengelolaan grup elemen tanpa berantakan dan sulit diatur posisinya. Itulah mungkin segitu saja pembacaan dari bab 5. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.